Pada zaman dahulu, di sebuah desa di kaki Gunung Ungaran, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Ia hidup sendirian dan sangat merindukan kehadiran seorang anak. Setiap hari, ia berdoa kepada Tuhan agar diberi keturunan, walaupun usianya sudah tua. Suatu malam, ketika ia sedang berdoa di belakang rumah, tiba-tiba muncul sesosok makhluk raksasa tinggi besar bernama Buto Ijo, raksasa hijau. "Aku bisa memberimu seorang anak," kata Buto Ijo dengan suara menggelegar. Mbok Sarni terkejut dan ketakutan, tapi hatinya begitu menginginkan seorang anak, sehingga ia pun mendengarkan. "Aku akan memberimu biji timun. Tanamlah biji ini, dan kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, saat anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku untuk kumakan," kata Buto Ijo. Mbok Sarni menyanggupi, meskipun dalam hatinya ragu dan takut. Ia membawa biji timun itu pulang dan menanamnya di halaman rumah. Beberapa minggu kemudian, tumbuhlah tanaman timun yang subur. Di antara buah-buah timun yang tumbuh, ada satu buah timun yang ukurannya sangat besar dan bercahaya. Dengan hati-hati, Mbok Sarni memetik buah timun tersebut. Saat ia membelah buah timun itu, betapa terkejutnya ia karena di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Sarni menamai bayi itu Timun Mas, dan ia membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan rajin. Namun, Mbok Sarni selalu menyimpan kegelisahan dalam hati. Hari ketika Buto Ijo akan datang menagih janji. Menjelang usia Timun Mas yang ke-17, Mbok Sarni memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang pertapa sakti bernama Resi Drono. Resi Drono memberinya 4 kantong kecil yang masing-masing berisi biji mentimun, jarum garam terasi. "Simpan ini dan berikan kepada Timun Mas. Jika Buto Ijo datang mengejarnya, suruh Timun Mas melempar kantong-kantong ini satu persatu untuk menyelamatkan diri," ujar Resi Drono. Tepat saat Timun Mas berusia 17 tahun, Buto Ijo datang ke rumah Mbok Sarni. "Waktunya menyerahkan Timun Mas," teriak Buto Ijo. Dengan berat hati, Mbok Sarni menyuruh Timun Mas lari menyelamatkan diri, sambil membawa 4 kantong dari Resi Drono. Buto Ijo marah besar dan mengejar Timun Mas dengan kecepatan luar biasa. Saat Buto Ijo hampir menangkapnya, Timun Mas melemparkan kantong pertama, biji mentimun. Seketika, tumbuhlah ladang timun yang sangat lebat. Buto Ijo terjebak dan harus melewatinya dengan susah payah. Namun Buto Ijo tetap mengejar. Timun Mas lalu melemparkan kantong kedua, jarum. Tiba-tiba, hutan bambu tajam muncul dari tanah dan menusuk tubuh Buto Ijo. Tapi ia tetap tidak menyerah. Timun Mas lalu melemparkan kantong ketiga, garam. Tanah di sekitarnya menjadi laut asin yang luas. Buto Ijo berenang melintasinya dengan susah payah. Akhirnya, Timun Mas melemparkan kantong terakhir, terasi. Muncullah lautan lumpur mendidih yang sangat panas. Buto Ijo terperosok dan tenggelam di dalam lumpur itu. Ia menjerit dan akhirnya mati tenggelam. Timun Mas kembali ke pelukan Mbok Sarni dengan selamat. Mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Sejak saat itu, mereka hidup tentram dan bahagia tanpa ancaman lagi.